Bukhari, yaitu kitab apa namanya yang ada di kita itu lupa namanya. Ini kitab yang cukup besar, ada 15 jilid. Ya, ini karya beliau, Sarah Kitab Sahih Bukhari. Ya. Untuk sore ini ciri-ciri orang yang bahagia, orang-orang yang celaka. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatul saqawi, sesungguhnya ciri-ciri orang yang celaka. Sakau, kita mengenal istilah sakau itu kalau orang yang kena narkotik. Ya. Ini sakau nih, kalau ini sakau dari itu, ternyata sakau itu bahasa Arab yang artinya celaka. Jadi ciri-ciri orang yang celaka, maka nanti mafhum mukhalafahnya kebalikannya nanti itu orang yang bahagia. Rasulullah menyebutkan ciri-ciri orang yang celaka itu arba'atun, ada 4. Yang pertama adalah nisyanud dunubil madiyah. Yang pertama adalah orang yang suka melupakan dosa yang pernah dilakukannya. Lupa, bohong karena dosa lalu pernah dipidana. Kenapa Rasul menyebutkan fa innahu indallahi mahfudun, sesungguhnya dosa itu di sisi Allah terjaga dengan rapi, tercatat dengan rapi. Ya. Kapan kita akan mengetahui semua itu, dosa-dosa kita itu? Paling utama disebutkan oleh setiap orang ketika sakaratul maut. Rujukannya bisa dilihat di Quran surah Qaf, surah ke-50 ayat 19 dan sampai ayat 22. Surah ke-50 ayat 19 sampai ayat 22. Yang di HP-nya pegang Quran, yang memegang mushaf boleh lihat Qurannya, supaya kita melihat petunjuk Al-Quran. Kapan kita akan bisa melihat semua itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 19 ya. Waja'at sakratul maut bil haqq, dan datang sakaratul maut itu dengan sebenarnya. Dalika ma kunta min khutahi. Hal ini, sakaratul maut ini yang kalian berusaha sedemikian rupa untuk menghindari. Tidak ada yang ketemu dengan sakaratul maut berusaha untuk menghindari. Wa nufiha fisuri dzalika yaumul wa'id, dan ketika ditiup sangkakala, inilah hari yang diancamkan. Wa'ad, wa'id. Wa'ad itu janji pahala, wa'id itu janji ancaman. Sehingga nanti para ahli Quran merumuskan sedikitnya isi pokok Al-Quran itu ada 5. Yang pertama berisi tentang tauhid, yang kedua tentang syariat, petunjuk teknis menegakkan tauhid, ketiga adalah menyangkut tentang hukum, yang keempat adalah wa'ad, wa'id, janji dan ancaman, yang kelima adalah tentang kisah atau sejarah. Ya, maka kita mengenal umat Nabi itu, kalau perilaku kita mirip ke arah sana, hasil akhirnya sama. Ya, Wajahat
kullu nafsin ma'aha sa'iq wa syahid. Maka datang bersama setiap jiwa ini malaikat yang mendampingi kita. Maka kita melakukan malaikat raqib dan atid yang akan menjadi kesaksian dari semua catatan kita. Lakon kunta, nyata kalian fi ghaflatin min hada, kalian terhadap sakaratul maut ini kalian seringkali lalai, seringkali acuh tak acuh. Itu namanya ghaflah. Maka semua perbuatan yang sering melalaikan kita ingat kepada Allah, perbuatan yang melalaikan kita lalai ibadah kepada Allah, namanya gapleh. Jadi gapleh itu bahasa Arab yang bahasa aslinya ghaflah. Karena lisan orang Sunda saja jadi gapleh. Contoh halnya dalam bahasa yang lain tentang akikah, bahasa Arabnya aqiqoh, aqiqoh begitu. Datang ke Bandung jadi eka, tinggal terus anak-anak. Oke. Ini soal linguistik, ini soal pembahasan. Tapi kita maklum saja maksudnya aqiqoh. Ya, tapi kalau disebut aqiqoh teman penting arti lah sebab pokoknya akekah, bahkan lebih disingkat lagi jadi eka begitu. Tinggal yang hubungannya kurang kaca eka gitu. Itu apa ya? Jika benar. Jika benar. Ya, kita menggunakan itu. Nah, lakon kunta fi ghaflatin hada. Nyata ini hari yang kau lalaikan. Fakashafna, gitu namanya. Fakashafna, maka aku bukakan hijab itu. Maka dalam ilmu tasawuf ada yang disebut namanya mukasyafah. Ya, dibukakan hijab. Nah, kalau Rasulullah sudah otomatis setiap ketika Isra Mi'raj juga dibukakan mukasyafahnya. Umat ini akan memilih tahu. Bahkan ketika Mu'adz bin Jabal ketika habis sholat asar, sholat maghrib ya, bertemu ngariung begitu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian beliau mengenal Mu'adz bin Jabal ini bertanya ketika turun Quran surah An-Naba ayat ke-18. Beliau menanyakan begini, di An-Naba ayat 18 itu. Ketika turun ayat itu, Mu'adz bin Jabal bertanya, yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja. Ya Rasulullah, apa sih maksud ayat ini diturunkan? Bahwasanya pada hari ditiup sangkakala maka umat manusia akan datang bergolongan-golongan. Kata Rasulullah, paling tidak begitulah bahasannya itu. Ya, yang terasa kali nanya dari HSMI. Kemudian Rasul menerapa memandang ke depan, wahai Mu'adz, umatku dibangkitkan pada hari kiamat di pada mahsyar kelak itu akan datang dengan 10 golongan. Ada yang berbentuk menjadi monyet. Ini Ibnu Hajar itu yang memberikan penjelasan ayat ini. Siapa mereka? Rasul menyebutkan mereka orang-orang yang serakah. Ada yang dibangkitkan dengan memotong kaki dan tangannya, dijadikan lagi, dipotong lagi, menjerit lagi. Itu apa ya Rasul? Kemudian Rasul menjelaskan itu adalah orang-orang yang kerjanya di dunia itu senang menyakiti, mendolimi tetangganya. Ada yang dibangkitkan dengan cara menggunting lidahnya, dipanjangkan lagi, digunting, menjerit lagi. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata kemudian Rasul jawab, mereka adalah para ulama, para ilmuwan, para akademisi, para hakim yang tidak maslahat dengan ilmunya. Ini yang mengerikan ini. Ya. Ada lagi yang
baunya melebihi bangkai. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka orang-orang pertama yang tidak mau berzakat. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang selalu mengejar kenikmatan duniawi. Ya, kenikmatan duniawi. Mungkin melakukan seks bebas segala macam. Ini melebihi bangkai babi. Ada lagi yang berubah menjadi babi. Siapa mereka ya Rasulullah? Jadi gonggong, jadi babi. Mereka yang selalu memakan harta-harta riba, harta-harta haram. Maka Ibnu Hajar itu menuliskan, semua berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Monyet berasal dari Allah, kembali kepada Allah jadi monyet. Batu dari Allah kembali jadi batu. Apel berasal dari Allah, kembali kepada Allah jadi apel. Manusia pun nggak mungkin, datangnya asalnya manusia, datang deh ke Gusti Allah, catatan itu jadi jelma. Akan ditentukan oleh amalnya di dunia. Itulah di Quran surah An-Am. Di Quran surah An-Am dijelaskan seperti itu. Ayat berapa? Kapan kita bisa melihat semua itu? Fakashafna, maka aku bukakan angka bugido akan kawasuka yaumal hadid, maka pada saat itu penglihatanmu basyiro, mata debatinmu sangat tajam. Ya. Dari sekian banyak, Pak, barangkali kita punya pengalaman yang frekuensinya sama. Kalau kita mendampingi orang yang sakaratul maut, kalau itu soleh, gitu, ya, itu selalu bilang, diramukan pantona di luar kesedekah. Ada yang dulu. Ini sama ada seperti halnya ketika Rasulullah dalam keadaan sakit parah, gitu. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan oleh Fatimah. Apakah Muhammad Rasulullah ada? Ada, tapi mohon maaf kata Fatimah, Pak. Ayah anda Rasulullah dalam keadaan sakit, tidak bisa tinggal. Oh, terima kasih. Kemudian ditutup lagi pintunya oleh Fatimah. Kemudian Rasulullah memanggil Fatimah, siapa? Tidak tahu ayah. Ya Rasulullah, kelihatannya orang asing, bukan penduduk sekitar kita. Saya juga baru lihat sekarang. Bukan Fatimah, itu adalah Israel. Nah, itu adalah Israel. Ini bisa kita temukan di Quran surah Fusilat. Surah Fusilat, surah ke-41 ayat ke-30. Surah ke-41 ayat ke-30 tentang ini, ya, tentang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah Fusilat 41 ya, atau Hamim Sajdah, ya, Hamim Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, berkata, berikrar, berjanji, mengatakan, Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan pengakuannya itu. Istiqomah pengakuannya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa mu'minin. Istiqomah dengan pengakuan itu. Sampai kapan? Sampai kematian datang menjemputnya. Nah, ketika kematian datang menjemputnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka berbondong-bondonglah malaikat diturunkan oleh Allah. Itu namanya tanazul. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nuzul
nuzul, ada tanajul. Kalau nuzul datangnya satu-satu, seperti kita mengenal istilah nuzulul Quran. Ya ada berproses. Tapi kalau tanajul itu sekaligus kayak tsunami lah. Berbot karena makanya di Quran surah Al-Qadar itu begitu rasanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikati war-ruh tanazzul. Dikerahkan seluruhnya, seluruh malaikat yang ada di langit dikerahkan seluruhnya untuk merahmati, mendampingi, menyambut orang ini. Ya, bisa melihat semuanya. Kapan? Sakaratul maut. Itulah fakashafna, dibukakan hijab. Bisa kita melakukan itu sebelum meninggal? Bisa. Dan ilmu ini bisa dipelajari. Bisa. Ada riadohnya. Bisa. Karena beberapa ulama juga begitu. Ada yang diusahakan. Kasih sini. Berapa orang yang haji tahun ini? Sekian puluh ribu orang. Lihat lagi. Lihat lagi di Eropa ada monyet, ada ajam, ada ular, ada babi, ada singa. Kenapa jadi begini? Bukankah yang begini semua manusia? Itulah karakter manusia yang hadir di alam masa. Nah, kamu nggak mau pelan. Udah. Artinya ini bisa dipelajari. Ini ilmu mukasyafah itu. Allahumma firlah. Begini, ini beberapa bulan yang lalu, kurang lebih antara Agustus September. Ayo berapa? November ya. Agustus, September, Oktober, November. 3 bulan sebelumnya, Syekhuna Al-Mukarram, Kiai Haji Abu Bunyamin ini, ketika mau wisuda kemarin, ya S1 dan S2. Beliau bilang ini setelah selesai wisuda itu, ya anak-anakku, kepada para santri, kepada para wisudawan, bilang itu, ya anak-anakku, ini mungkin wisuda terakhir saya dengan kalian. Itu udah menyampaikan, ya ini mungkin tahun depan akan lagi tidak ketemu lagi. Ya, itu videokan juga ada maksud saya ini yang saya muncul. Ya Allah ya Rabbana, Pak Kiai ini seperti sudah dikasih isyarat. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Syekh Yasin, salah seorang ahli Quran dari Yaman, sahabat dekatnya ayahanda Zainul Majdi, mantan gubernurnya NTT. Ya. Jadi beliau sengaja datang ke Indonesia 2 tahun yang lalu. Dia bilang, sahabatku, katanya, ini kunjunganku terakhir ya. Mungkin tahun depan kita saya tidak bisa ketemu lagi gitu. Persis setahun setelah itu pada hari Jumat berikutnya meninggal. Itu namanya mukasyafah Pak. Jadi itu sudah melihat pesan-pesan itu. Allah sudah bukakan hijab. Ulama kata apa? Poin yang sama seperti itu. Nah, kembali lagi itu dia hadis ya. Jadi kembali lagi ke tema pokok bahwa ciri orang yang celaka itu adalah orang yang melupakan dosa-dosa dulu bil maliyah, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya, kapan kita mengetahui dosa? Ketika sakaratul maut, dibukakan semua. Ya, nah oleh karena itu maka kita ingat pesan Rasulullah SAW. Sering kami sampaikan, kita ingatkan kepada Fatimah maupun Aisyah. Masih ingat ya pesan Rasulullah kepada Fatimah dan Aisyah? Kalau pakai Aisyah riwayatnya itu dari
riwayat Sunni ahli sunnah. Kalau dari Fatimah itu biasanya diriwayatkan oleh kaum Syiah begitu. Saya melihat dua jalur periwayatan hadis ini. Isi hadisnya sama, hanya rawi pertamanya sanad terakhirnya itu kalau dari Sunni menyebutnya Aisyah, kalau dari Syiah rawi pertamanya itu disebut Fatimah, itu saja. Tapi isinya sama. Isi hadisnya, wahai Fatimah, wahai Aisyah, engkau jangan dulu tidur sebelum melakukan 4 hal. Ya, sehingga pertama, jangan dulu tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Kalau 1 juz itu kalau mukhatam membacanya mukhatam itu 30 menit. Kalau tartil 45 menit, ditambah elek-esek saja lah gitu. Tapi nulis lancar, elek-esek sekarang. Jadi 30 juz itu berarti 30 jam dirasain. Kemudian Rasul jawab, biasakan kau membacakan 3 kali surah Al-Ikhlas. Maka di riwayat Bukhari Muslim itu setelah membaca Fatihah, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq-Nas, ditiupkan ke telapak tangan kita sebelum tidur. Kemudian diusapkan dari wajah kita, pada seluruh tubuh itu diusapkan. Itu luluran memproteksi diri kita tidak diganggu oleh setan. Ya. Jadi tidur pun jadi ini nanti dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah mau masuk ke masjid ketemu dengan setan di empernya, setan mau kemana? Mau menggoda yang sholat. Kenapa di luar terus? Takut tuh naon? Takut sama orang tidur. Menurut sholat siap masa menurut saya siap. Karena orang tidurnya pakai ilmu, dia memproteksi, menghijab dirinya dengan doa tersebut. Itu pentingnya kita membacakan isti'adah. Ya. Wahai Fatimah, wahai Aisyah, jangan duduk tidur sebelum kamu menjemput syafaat para nabi. Aisyah, Fatimah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa menemui mereka? Mereka sudah tidak ada. Kemudian Rasul mengajarkan, bacakan sholawat kepadanya. Maka inilah sholawat yang resmi diajarkan oleh Nabi, yaitu sholawat Ibrahimi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang resmi diajarkan oleh Nabi. Sedikitnya ada 21 ayat redaksi tentang sholawat ini. Tapi itu yang umumnya. Kalau ada yang bertanya kenapa pakai Sayyidina, bukan Rasul dulu mencontohkan tidak pakai Sayyidina, betul. Karena pakai Sayyidina itu kita merujuk petunjuk Al-Quran di surah An-Nur, surah ke-24 ayat 63. Al-Quran kasih tahu kepada kita, kamu jangan menyamakan memanggil para nabi dan rasul seperti kamu memanggil panggilan kepada kepada orang tua, bilang bapak, ibu, ayah yang terhormat. Masa saya Muhammad itu Muhammad saja? Muhammad tukang mana ini? Ya, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Begitu Al-Quran surah An-Nur memberikan panduan kepada kita agar membaca sholawat itu jangan menyamakan memanggil Nabi, berdoa kepada Nabi seperti kamu memanggil saudara. Al-Quran surah An-Nur ayat 63. Gitu. Yang ketiga, wahai Fatimah, wahai Aisyah, kamu jangan tidur sebelum minta ridho kepada semua kaum muslimin. Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa menemui mereka dengan jangkauan zaman yang ribuan tahun ke belakang? Kemudian Rasul menganjurkan membacakan istighfar. Ini istighfar yang diajarkan oleh para ulama, yang diwiridkan oleh para santri setiap sholat. Ini istighfarnya. Dan ini dibaca sebelum kita tidur. Astaghfirullah
walidin li wali walidaya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa al mu'minina astagfirullah ya Allah aku mohon ampun kepadamu li untuk wali walidaya untuk kedua orang tua wali masyayikhina untuk guru-guruku untuk senior-seniorku wali ikhwanina dan bagi sahabat-sahabatku wali jami'il mu'minina wal mu'minat semua kaum muslimin itu sampai doa. Nah, istighfar ini diteliti oleh para ahli psikolog. Ya. Dia menemukan rumusan bahwa ternyata membangun kesehatan jiwa, mental higienis begitu, dan para ahli psikolog merumuskan ternyata yang paling efektif adalah memudahkan memaafkan orang-orang yang telah berbuat dosa kepada kita. Bacakan sebelum tidur, ingat orang-orang yang telah mendolimi kita, yang pernah menyakiti kita, yang membuat angkau hati kita. Istighfar di malam hari Allah. Ampuni saudara kami, ampuni orang ini yang telah mendolimi dan celaka kami, ampuni. Karena dengan dendam hidup menjadi capek. Itulah yang paling. Jadi penjelasan istighfar ini ahli psikologi begitu luar biasa saya temukan ini. Ibu Jati Akhirnya dan kawan-kawan menjelaskan tentang mental higienis. Ya. Jadi apakah kita berbaris di antara orang-orang yang bahagia atau celaka? Ini indikatornya. Kalau kita sering melupakan dosa-dosa kita sehingga kita tidak punya waktu untuk mengistighfari semua dosa itu, artinya kita berbaris di antara barisan orang-orang yang celaka. Maka indikator kebalikannya adalah orang yang bahagia adalah orang yang selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Maka muncul narasi yang sangat indah. Dua hal yang harus selalu kita ingat adalah satu, kebaikan orang lain kepada kita, kesalahan kita kepada kita. Itu yang harus selalu kita ingat. Yang harus kita lupakan juga dua. Satu adalah kebaikan kita kepada orang lain, harus kita lupakan. Yang kedua adalah kesalahan orang lain kepada kita. Maka di indikator orang yang kedua, orang yang celaka adalah wadku hasanatil maniyah. Ciri-ciri orang yang celaka kedua adalah orang yang selalu menceritakan kebaikan-kebaikannya kepada dilakukannya. Nabi menyebutkan padahal kita tidak tahu apakah kebaikan kita diterima atau ditolak oleh Allah. Atau jangan-jangan sudah habis. Udah takwa sebetulnya kebaikan kita itu. Karena ada kesombongan, ada ria, ada sum'ah dan lain sebagainya. Kebaikan yang pernah kita lakukan udah takwa, udah minus sebetulnya. Itu tidak tahu. Maka orang yang bahagia kebalikannya adalah orang yang selalu melupakan kebaikannya karena dia. Nah, biar Allah yang berterangkan. Yang ketiga, singkatnya, ciri orang yang celaka setelah sering menceritakan kebaikan. Yang ketiga adalah selalu melihat urusan dunia dengan orang yang lebih tinggi, sehingga dia kehilangan syukur kepada Allah. Ya. Yang keempat, ciri orang yang celaka adalah selalu melihat soal agama kepada orang yang lebih rendah. Kenapa tidak sholat berjamaah? Oh, tetap Allah biasa. Kenal para ngaji? Oh, bawa terang kita betul kan? Ini yang selalu salah model. Ini sengaja disampaikan di catatan akhir tahun ini sebetulnya. Ini akan diangkat terus di tema ini berseri begitu ya. Ini sebagai bahasa kerennya itu muhasabah. Muhasabah perjalanan kita di tahun. Ini sajalah barangkali ini Pak Sahabat, ada nasi goreng ini sore ini. Oke, Uli. Boleh.
Ya hingga pakai wajib. Hingga makan. Ya, pandai disiapkan ini. Harus disiapkan ini ya. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Memelihara, Maha Kuasa, Maha Sempurna, menyempurnakan semua impian kita, menjadikan umur kita berkah, umur kita panjang dan berkah berkah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkah rezeki kita, berkah kehidupan rumah tangga kita, berkah kehidupan anak-anak kita, istiqomah dari ahli ibadah, ahli takwa dan ahli sedekah, istiqomah di jalan husnul khotimah. Insyaallah. Ini sajalah catatan ringkas sampai hari ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.